2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kristianti 81. Untuk video kali ini saya akan berbagi kisah, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua saat-saat saya menghadapi sakaratul maut ibu saya, menghadapi kematian ibu saya, dan saya ada tepat di sisi beliau. Teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa ya subscribe, like, dan share ya. Oh iya teman-teman, beberapa tahun yang lalu ibu saya divonis menderita kanker ovarium stadium 4B. Dan itu berita itu cukup membuat saya shock ya, karena saya berpikir ya Allah, orang sebaik ibu saya, kenapa engkau kasih ujian sebegitu hebatnya. Tapi ternyata Allah tidak cukup di situ. Allah menunjukkan keajaiban dan menunjukkan kekuasaannya kepada saya, bahwasanya ini loh Yan, ini seperti ini. Maaf ya, saya bisa mengambil manfaat dan hikmah apa yang tersembunyi di balik peristiwa kematian ibu saya. Beberapa tahun yang lalu ibu saya sudah bolak-balik ke dokter. Bahkan beliau sempat di kemo beberapa kali, hampir 6 sampai 7 kali kemo. Tapi Allah masih sempat memberikan umur yang panjang hingga 5 tahun ke depan, karena vonis dokter mengatakan kalau ibu tidak akan panjang umurnya. Nah, pada tahun 2016 ternyata ibu mungkin sudah tidak kuat ya, sudah tidak mampu untuk menjalani serangkaian pengobatan dari dokter. Akhirnya dia menyerah dalam arti kata ya sudahlah gitu, ya sudahlah, saya udah capek gitu, karena harus bolak-balik kemo beberapa kali. Nah, pada saat tahun 2016 itu secara tidak sengaja saya datang ke Jogja. Kebetulan kan saya tidak serumah dengan ibu saya karena saya sudah menikah, saya tinggal di Indramayu, dan yang mengurus ibu saya semua kakak-kakak saya. Pas 2016 itu saya datang ke Jogja karena memang saya ada pekerjaan di sana gitu. Nah, kemudian saya mampir ke rumah ibu saya, dan ketika saya mampir ke rumah ibu saya, kakak saya bilang, ibu saya tergeletak di kamar, di kasur itu, saya berada di sampingnya. Kakak saya bilang, masih ingat enggak dengan ini siapa gitu. Ibu saya bilang Anti gitu. Anti itu adalah panggilan kecil saya. Masih ingat, rupanya dia masih sadar gitu kalau saya Anti anaknya gitu. Nah, ketika itu saya mencoba berkomunikasi dengan ibu saya, tapi ibu saya sudah lemah ya, kondisinya sudah sangat lemah gitu. Dia sangat kurus sekali, bahkan kaki ibu saya membengkak dan sulit untuk digerakkan karena memang kanker itu sudah kemana-mana gitu. Ketika kakak saya membukakan perut ibu saya sedikit kaget karena selama ini yang mengurus kakak-kakak saya. Ternyata perut ibu saya memerah gitu, seperti memerah seperti warna bisul gitu ya. Saya subhanallah, ya Allah, begitu berat ujian yang kau berikan kepada ibu saya gitu. Saya menangis di situ. Saya menangis, ya Allah, kenapa orang sebaik ibu saya bisa dalam keadaan seperti ini gitu. Padahal dia malaikat buat saya. Nah, kemudian pada saat saya di dekat ibu saya itu, saya menangis terus, tapi dalam hati saya berbicara begini. Saya berdoa gitu, ya Allah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat ibu saya lebih baik gitu. Ketika dalam ucapan seperti itu, saya bilang, saya harus bagaimana gitu. Karena ketika saya ingin berdoa, saya ingin membaca ayat kursi, membaca surat Yasin, membaca Al-Fatihah dan lain-lain,
saya ingin membaca kalimat la ilaha illallah di telinga ibu saya. Kami berbeda keyakinan. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Saya bingung. Sementara ibu saya sudah mungkin kondisinya sudah tidak baik gitu. Dan ketika dalam hati saya bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya kepada Allah, ya Allah, seandainya ibu saya ini seiman dengan saya, mungkin saya akan melafazkan kalimat-kalimat-Mu di telinganya, ya Allah. Saya akan berdoa semampu saya akan meminta ampunan kepada Allah. Saya akan membaca surat Yasin, saya akan membaca surat-surat lainnya, Al-Fatihah atau yang lainnya. Saya ingin agar ibu saya sembuh. Tapi ketika dalam hati saya bilang seperti itu, bertanya kepada Allah, tiba-tiba ibu saya tiba-tiba ibu saya bilang begini, Anti, kamu harus bertanggung jawab. Tiba-tiba ibu saya seperti seger lagi. Padahal kondisi ibu saya itu lemah gitu. Ibu saya seger lagi gitu, kelihatan agak seger mukanya. Ibu saya bertanya kepada saya, Anti, kamu harus tanggung jawab semuanya gitu. Saya sempat kaget dan saya bertanya kepada kakak saya yang ada di dekat saya, ibu kenapa, saya bilang gitu. Terus kata kakak saya, udah tinggal bilang iya gitu, tinggal dibilang iya gitu. Oke, saya di situ saya bilang, iya kenapa Bu, kamu harus tanggung jawab semuanya aja. Saya ingin kembali, kata ibu saya ingin kembali di Bapa di surga. Saya ingin kembali kepada Bapa di surga. Saya punya agama sendiri, saya punya Tuhan sendiri. Saya ingin kembali di pangkuan Bapa di surga. Saya sempat kaget ketika ibu saya bilang, saya punya Tuhan sendiri. Padahal kondisi ibu saya itu lemah sekali. Tapi ketika saya dalam hati bertanya kepada Allah, tiba-tiba ibu saya seperti seger lagi. Itu sebenarnya saya bertanya, itu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ibu bisa seperti itu? Dan 3 tahun yang lalu ibu meninggal pun sampai sekarang pertanyaan itu masih menggelayut di kepala saya. Kenapa gitu? Singkat cerita, saya pulang kebetulan saya kan tidur di rumah teman saya. Saya tidak tidur di rumah ibu saya karena saya agak terganggu kalau ketika saya sholat, karena di situ ada anjing. Jadi saya tidur di rumah teman saya. Ketika saya tidur di rumah teman saya, kemudian paginya saya balik lagi, sekitar jam 1 siang saya balik lagi ingin menengok ibu saya. Ibu saya sudah dalam keadaan sakaratul maut. Sebenarnya saya tidak ngeh, saya tidak tahu kondisi seperti itu. Ketika saya dekat dengan ibu saya di samping ibu saya, dan ada kedua kakak saya di sebelah saya, tangan ibu saya sudah menggelepar menyentuh tangan saya, seperti dia itu ingin meminta tolong sesuatu. Dan saya menangis. Ada apa dengan ibu saya? Saya menangis di situ sampai tisu yang buat ini ibu saya itu sampai saya habisin gitu untuk mengusap air mata saya. Saya bertanya kepada kedua kakak saya, ibu kenapa? Kata kakak saya, jawabannya, emang udah dari kemarin ibu seperti itu. Ya Allah, ada apa dengan ibu saya gitu? Kenapa ibu seperti itu? Jadi kondisi matanya sudah agak setengah menutup, setengah terbuka gitu. Kemudian dagunya, rahangnya menggeletar, bergeduk. Jadi gini. Kemudian tangannya menggelepak gitu. Saya merasa apakah ini sakaratul maut, yang dinamakan sakaratul maut. Dan kakak saya mungkin nggak ngeh, 2 orang kakak saya mungkin nggak tahu kalau ibu tuh lagi dalam sakaratul maut. Akhirnya saya di situ, saya di samping ibu saya berdoa, ya Allah, kalau memang ibu dalam kondisi sakaratul maut, tolong ambil amalan saya ya Allah untuk meringankan beban ibu saya. Ambil amalan saya untuk meringankan perjalanan sakaratul mautnya. Ringankan dan mudahkanlah ya Allah. Saya menangis terseduh-seduh. Kakak saya pun melihat saya menangis. Mungkin kakak saya nggak tahu kalau ibu tuh dalam kondisi sakaratul maut.
Saya bingung apa yang harus saya lakukan, karena memang kita berbeda keyakinan. Kemudian tepat jam 2 siang, karena saya ada kerjaan lagi, saya pamit kepada kakak saya mau keluar gitu. Dan saya meninggalkan ibu saya dalam kondisi seperti itu. Saya bekerja juga, saya kurang konsen ya. Nah, saya pulang dari pekerjaan saya sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam itu saya ingin kembali. Maaf ya teman-teman, saya sampai menangis. Jam 8 malam itu saya ingin kembali ke rumah ibu saya, tapi ternyata kondisi saya sangat capek gitu. Saya capek sekali gitu, badan saya capek sekali. Akhirnya saya pulang ke rumah teman saya tidur di rumah teman saya, dan ketika jam 2 lebih 30 saya mendirikan sholat tahajud. Dalam sholat saya itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong, mumpung saya ada di Jogja, tolong, kalaulah memang ibu saya ingin Engkau ambil, maka tolong ya Allah, ringankan sakaratul mautnya dan mudahkanlah sakaratul mautnya, dan ampuni segala dosa-dosanya. Itu saya betul-betul merengek kepada Allah. Saya begitu merengek kepada Allah. Kalau memang tidak ada kesempatan buat ibu saya sembuh, jangan Kau perpanjang, jangan Kau siksa beliau ya Allah. Ringankan sakaratul mautnya dan mudahkanlah ketika dia menghadapmu. Tiba-tiba setelah saya selesai berdoa, saya melipat sarjadah itu. Ketika saya melipat sarjadah dan belum selesai saya melipat sarjadah, itu ada telepon dari kakak saya. Telepon saya berbunyi, kemudian saya angkat, ada berita kalau ibu sudah meninggal. Saya tahu kalau doa saya begitu cepatnya dijawab sama Allah. Untuk video kali ini teman-teman, saya ingin sharing, saya ingin berbagi cerita. Dalam video ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Pertama, saya merasa sakaratul maut ibu saya itu sangat panjang dan lama. Dari jam 1 siang sampai muter sampai jam 3 mau subuh. Ketika saya sholat tahajud tadi, itu kalian hitung sendiri berapa jam. Sedangkan saya bertanya kepada kakak saya, emang ibu sudah seperti itu sebelumnya? Dan itu memang yang dinamakan sakaratul maut. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ternyata sakaratul maut itu sangat pedih dan sangat sakit. Sakit bagi kita yang tidak beriman kepada Allah. Sangat pedih bagi kita yang tidak beriman kepada Allah. Maaf teman-teman, ibu saya meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Dan dia sangat meyakini bahwa Yesus adalah Tuhannya. Di sini saya mengatakan, sebenarnya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada ibu saya? Oke teman-teman, untuk video kali ini maafin saya kalau saya sampai menangis, karena memang itu adalah pengalaman yang membuat saya agak sedikit shock. Dan sampai sekarang pun saya bertanya, ada apa dengan ibu saya? Kenapa ketika ibu saya sakit dan lemah, tiba-tiba ibu saya bilang dia punya Tuhan sendiri. Itu yang saya tidak mengerti dan belum mendapatkan jawaban sampai sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Maafkan saya kalau saya terbawa emosi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.